Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimah yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Yang dimaksud bahwa Allah menyampaikan berita gembira berupa kalimat mengisyaratkan bahwa sosok yang akan lahir ini lahir dari kalimat Allah, yaitu kun fayakun. Jadi bukan lahir akibat hubungan normal antara seorang perempuan dan seorang lelaki. Al-Masih, kita juga tahu Al-Masih. Apa artinya Al-Masih? Al-Masih bisa dari segi bahasa Arab bisa terambil dari kata sahayasihu. Sahayasihu itu artinya berjalan, bertetira, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Isa bin Maryam ini adalah seorang yang seringkali berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan dakwah, sehingga dia digelar Al-Masih, orang yang selalu pindah-pindah tempat menyampaikan. Itu artinya Al-Masih. Yang kedua, Al-Masih juga bisa berarti terambil dari kata masaha, artinya diusap, diurapi. Ya, apa maksudnya itu? Salah satu maknanya, gelar itu diberikan kepadanya karena suatu ketika ada seorang perempuan yang menangis, tangisannya mencucurkan air mata sehingga membasahi lutut dan kaki Isa bin Maryam. Perempuan itu lantas mengusapnya dengan minyak wangi, sehingga dia dinamai Al-Masih. Ya, tahu jelas ya. Al-Masih ini tokoh yang sering berkeliling menyampaikan dakwah atau tokoh yang diurapi ini adalah bernama Isa putra Maryam. Sehingga makhluk yang dikatakan Allah itu ayyaqula lahu, maka apapun yang dikatakan Allah maka terjadi menjadi makhluk. Makhluk ini itu namanya kalimatullah. Lau anal bahra midatan li kalimati rabbi, kalau lautan itu jadi tinta untuk menulis kalimat Allah, artinya makhluknya ini bukan kalimat huruf, bukan gimana lagi. Allah inamal masih masih itu, Yesus itu adalah kalimatullah. Muhammad itu kalimatullah. Kita ini semuanya kalimatullah. Kadang kita ini dikatakan Allah maka terjadi. Jangan salah paham, kalimat itu makhluk maksudnya, bukan kata-kata. Ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah, yaitu mengetahui keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai kalimat Allah. Apa maksud kalimat Allah? Allah ciptakan dengan ucapan kun jadilah, maka jadi Nabi Isa tanpa seorang ayah. Ini istimewa, berbeda dengan Rasulullah SAW. Allah ciptakan dengan perantara ayah. Kemudian, nah terkadang ini satu keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak memiliki ayah, sehingga diyakini oleh orang Nasrani ayahnya adalah Tuhan. Padahal ada Nabi yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tapi kita tidak mengatakan dia Tuhan. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau tercipta tanpa perantara ayah dan ibu. Namun kenapa mereka tidak menyembah Nabi Adam? Cuma Nabi Isa saja. Padahal kalau kita lihat, ya bisa kita katakan lebih hebat Nabi Adam dari sisi penciptaan, tanpa ayah dan tanpa ibu. Pada saudara-saudari kami sebangsa setanah air yang barangkali akan merayakan satu ibadah dalam agamanya setiap Desember bagi umat Kristiani yang barangkali akan merayakan Natalnya, saya memohon maaf adi hidayat sebesar-besarnya kalau belum mampu mengucapkan selamat kepada hari raya ibadah Anda, karena memang dalam kepercayaan kami tidak mampu mengucapkan itu. Tapi kami minta maaf sebesar-besarnya dalam tanggal 25 Desember, karena ini kaitan dengan perayaan ibadah, kami tidak bisa mengucapkan ucapan selamat. Tapi urusan tentang kehidupan berbangsa bernegara, kita adalah tetangga yang baik, kita berbagi dalam kebaikan seperti Rasul kami mengajarkan. Ada alasannya.
Bahkan di gereja dipasang spanduk Selamat Idul Fitri, supaya umat Islam melakukan hal yang sama. Ingat, mereka mengucapkan selamat pada kita, artinya memberikan dukungan terhadap agama kita, itu nggak ada masalah. Tapi kita nggak boleh memberikan dukungan agama mereka. Kenapa? Jelas sabda Nabi SAW, kalau ahli kitab sedang merayakan hari raya mereka atau sedang berada di tempat ibadah mereka, jauhilah, karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, diriwayatkan Imam Ahmad juga. Ini nggak boleh memang. Jadi nggak boleh kita ucapin, karena itu memberikan dukungan. Tidak boleh datang, apalagi kalau datang, gitu kan? Itu tidak boleh. Dan kita harus tahu maknanya. Apa sih arti mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal adalah selamat atas kelahiran Yesus yang dianggap Tuhan menurut dia. Jadi sebetulnya kalau kita mengatakan, kalau seandainya ada orang Nasrani, dia punya fatwa bahwasanya haram bagi kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Maulid Nabi SAW, kita hargai, memang itu bukan nabimu kok. Anda sah-sah saja wahai orang Nasrani. Mestinya juga dibalik. Di saat ada seorang muslim berfatwa bahwasanya haram mengucapkan selamat Natal, ya jangan pusing. Memang Nabi Isa bukan Tuhan saya kok. Tapi yang jadi masalah adalah semua campur aduk. Guyonannya adalah besok ke gereja bareng-bareng, besok ke masjid bareng-bareng. Nggak karu-karuan. Jadi kalau itu masalah keimanan, jadi ya fatwa ini sederhana. Bagi orang yang mengatakan haram, tidak akan dipermasalahkan orang Nasrani kok. Yang mempermasalahkan bukan orang Nasrani, orang Islam yang ngaco malahan. Orang Nasrani no problem. Saya punya kawan Nasrani, saya punya sahabat Nasrani, tidak pernah mempermasalahkan di saat saya tidak mengucapkan Natal kok. Justru yang mempermasalahkan adalah kalangan ustadz-ustadz yang lagi ngantuk. Boleh. Serius Pak, ntar dibilang liberal lagi antum. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah. Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi, hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Bab muamalat, dalilnya apa? Surat Al-Mumtahanah ayat 8, 9, 10. Boleh berbuat adil, boleh berbuat baik kepada non-muslim selama mereka tidak mengusir kita dan tidak berbuat zalim kepada kita, mengeluarkan kita dari negeri kita. Itu boleh. Itu sebabnya di Mesir mereka bukan 25 Januari, tanggal 6 atau 7 Januari, 25 Desember, tapi tanggal 6 atau 7 Januari. Itu ulama itu datang ke sana, utusan ke Koptik, gereja Koptik, sekedar mengatakan selamat kelahiran Isa bin Maryam. Gitu Pak bahasanya. Ya. Dalilnya ada di surat Maryam, ya. Nabi Isa mengatakan selamat atasku pada hari aku lahir. Gitu. Tetap terjaga. Maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini. Pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin.
Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Mereka mengaku-ngaku harus objektif, ternyata mereka subjektif. Mereka itu omong kosong aja. Intinya, pertama tafsiran keselamatan atas kelahiranku ditafsirkan dengan ya selamat hari Natal. Tidak ada satu ulama tafsir pun yang berpendapat demikian. Yang kedua, ini terjadi karena kerancuan, pencampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Arab, assalamu alayya, artinya bukan selamat Natal atau tapi doa supaya saya selamat. Sama seperti saya ketemu antum, saya mengatakan assalamualaikum. Apa artinya? Semoga engkau apa? Selamat. Itu maksudnya demikian. Beda dengan selamat bahasa Indonesia. Selamat Indonesia itu apa? Ucapkan selamat. Paham? Orang naik pangkat, oh selamat. Bukan assalamualaikum naik pangkat, kan enggak nyambung. Assalamualaikum itu kalimat tahiyah. Beda kalau selamat dalam bahasa Indonesia itu kalimat tahniah, beda. Ini mencampur adukan antara bahasa. Saya heran, mereka ini katanya jago bahasa Arab. Tapi mereka mencampur adukan antara bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Maksudnya assalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, artinya keselamatan bagiku. Tatkala aku lahir, tatkala Isa lahir tidak menangis, tidak diganggu oleh setan. Tidak seperti anak-anak lain kalau lahir dicuil oleh setan sehingga menangis. Kata Syekh Yusuf Qardawi boleh mengucapkan selamat Natal, Ustaz. Ustaz aja yang melarang. Ente baca di mana? Ada tulisan koran, itu dicopotnya teks dari konteks. Kapan Yusuf Qardawi menyampaikan itu? Ketika dia sedang diundang di Eropa. Dalam keadaan muslim minoritas. Di tengah pemerintahan yang keras ekstrim. Di Inggris, di Jerman, di Perancis. Baru saja terjadi peristiwa 11 September. Umat Islam tertekan, ngadu ke Syekh Qardawi. Syekh, kami di sini tertekan, cari makan kami di sini, hidup kami di sini. Mereka pas Natal, kami boleh tak mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year? Boleh, boleh, kata Syekh Qardawi. Dicopot teks ini, dilepaskan, dibawa ke Pekanbaru, tak bisa. Di Pekanbaru kita tak tertekan. Siapa menekan kita?